Jadi artinya Sayyidina Ali nggak pernah bosan dengan ilmu yang berulang-ulang. Oke. Nah ini yang pertama saya ingin bahas rukun. Ini sudah umroh semua ada? Kata belum? Kata oke. Ini berarti kan? Toh sakun ya, ingat-ingat rukun umroh ada berapa? Ada 5. Yang pertama ihram itu niat maksudnya ya, niat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Maksud tertib nopo? Misalnya sak gurunge sa'i langsung bercukur, boleh. Ini harus tertib ini dari mulai niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, itu harus urut, gitu kan. Apa maksudnya rukun? Rukun ini kalau salah satunya jenengan nggak ngelakoni pun, Pak, itu batal. Itu nih rukun. Ini sampai misalnya nggak ihram, nggak niat ihram. Misalnya ini ngaku dari Madinah atau dari mana? Dari Madinah. Oh, berarti kan berali ya? Berali. Jadi nanti nikotnya di berali. Jenengan misalnya ini sibuk sama himpunan, nanti kan dibimbing sama beliau ya. Ayo niat bareng kan begitu kan ya. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umratan wa ahramtu biha, nawaitul umratan. Kita pernah ya tak ngomong gitu. Misalnya terus kita nggak jalan, loh tadi sudah lupa, belum, ya harus balik sampai. Harus balik. Kalau tetap dilakoni nggak sah, karena nggak ada niat. Innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Ada ya. Terus sampai nari ihram, niat turu gitu, keturunan hotel, nggak tawaf. Ya usah tetap ihram. Gitu. Sampai mulai nggak tawaf langsung sa'i, nggak sah. Umrohnya nggak sah. Itu rukun itu harus dilakoni, tidak dilakoni nggak sah. Dan harus tertib urut-urutannya. Oke, bisa dimengerti ini sampai di sini? Halo, dan ini. Oke, nanti tanya jawabnya. Nanti umpan saya nggak bisa ngambil tanya jawab sama beliau nanti. Beliau kiai juga ini. Nah, mari kita lihat. Sekarang wajibnya umroh. Cuma 2 wajibnya umroh. Pertama niat umroh dari nikot. Nikot maksudnya itu wajibnya. Jadi ibu-ibu karena dari Madinah, bapak dari Madinah, nikotnya di Bir Ali sekitar 25 km dari Madinah, di Bir Ali. Ya. Apa bedanya rukun sama wajib? Kalau wajib nggak dilakoni, tetap sah umrohnya, tapi nanti kena denda. Misalnya lali niatnya gak dimikot, udah niat tapi gak dimikot misalnya, maka para ulama menganjurkan itu bisa balik lagi bayar denda atau terus aja bayar denda. Saya milih balik lagi dan bayar denda. Oke, yang kedua Pak, menghindari perbuatan terlarang. Ini wajib apa saja, ada 10 nanti akan kita bahas. Sesuatu yang terlarang ketika kita sudah niat umroh. Itu sekali salah satu dilakoni sama jenengan sah umrohnya, tapi bayar denda. Namanya dam. Nanti apa damnya nanti akan saya jelaskan. Oke. Sekarang mari kita lihat sunnah-sunnah. Jadi rukun, wajib, sekarang apa? Sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya umroh? Mandi dan sholat sunat ihram. Mandi sunnah. Terus sholat sunnah tawaf itu juga sunnah. Mengecup atau menyalami Hajar Aswad itu juga sunnah. Talbiyah sepanjang perjalanan sampai Masjidil Haram itu adalah sunnah. Ini perhatikan yang poin ketiga tadi, mengecup atau menjum Hajar Aswad itu sunnah apa wajib? Sunnah. Jangan sampai mau ngelakoni sunnah nyikut wong lain. Nyikut wong lain itu haram Mas. Haram sampai mendahulukan sunnah dengan melakoni yang haram, itu batal sunnahnya itu. Ya jangan sampai nyikut, ya rebutan monggo, tapi jangan sampai muangkel gitu kan. Muangkel sampai nyikut. Kalau tidak itu ada, kalau mempertahankan diri tangan kiri itu selama hati tidak marah, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian sambil nyikut, sambil menarik orang, sampai jilbabnya mau ditarik, hati-hati, itu sunnah
tapi ngelakoni sesuatu yang haram itu nanti bisa batal, bukan batal umrohnya, batal sunnah wajibnya. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke, nah ini larangannya. Larangannya ada 10 ya. Pertama, mencukur atau memotong rambut. Nggak boleh ya. Kalau sudah niat, Bu, saya kasih tahu, kalau sudah niat tadi itu loh, bibir Ali sudah niat, maka sejak niat itu ibu ucapkan, bapak ucapkan, larangan ini berlaku. Tidak boleh mencukur atau memotong rambut. Nyisir-nyisir rambut sampai rambut rontok itu juga dilarang, ya kan? Memotong kuku juga nggak boleh, memakai parfum juga nggak boleh, melaksanakan akad nikah juga nggak boleh. Oh kemana bercumbu lapor. Terus yang keenam apa? Jima, berhubungan sama istri nggak boleh, meskipun berduaan saja nggak boleh, berburu nggak boleh, menutup kepala bagi laki-laki nggak boleh Pak. Kalau sudah niat ihram, bibir Ali tidak boleh. Jadi kebiasaan orang-orang kalau sekarang musim dingin, di sana musim dingin ya. Saya di bulan Oktober musim panas tuh panas kepala itu. Kadang-kadang orang tanpa sengaja tutupi kain ihramnya ke kepala, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nempel ya, nutup nempel nggak boleh. Terus kemudian apa? Memakai pakaian berjahit bagi laki. Maksudnya berjahit itu apa? Nyambung, ujung ke ujung kayak sarung itu loh, nyambung, itu nggak boleh. Kalau pakai masker boleh. Pakai masker bagi laki-laki kalau sakit tidak ada masalah. Kalau nggak sakit buat apa? Takut pemarah. Oh, insya Allah. Insya Allah sana sudah bebas Pak. Udah bebas. Kamu itu Pak, saya kasih tahu. Saya nggak waktu itu cuma 2. Kota sama tiang listrik itu nggak waktu itu. Kabel waktu kabel. Masing-masing maskeran waktu. Nah, memakai pakaian bagi laki-laki. Jadi kalau maskeran bagi laki-laki itu boleh, cuman saya minta hindari kalau memang sehat. Yang ke-9, sudah ya 9-nya. 10, memakai sarung tangan dan menutup wajah. Nah ini bagi perempuan nggak boleh maskeran. Nek wong lanang itu masih boleh maskeran karena memang laki-laki tidak mengapa menutup wajah. Tapi lebih baik tetap dihindari. Wong wedok berarti saya nggak oleh, kecuali sakit. Nek kalau itu nggak usah maskeran. Begitu, oke? Bagi perempuan itu ya harus, perempuan itu ya harus menutup semua auratnya, harus menutup semua aurat. Coba angkat tanganku, yang ibu angkat tangan. Nah, angkat tangan ibu ini nggak boleh Bu ya? Itu nggak boleh ya? Itu kan kalau kita angkat tangan ini, ya ini kan ketarik ini. Nah, ketarik ini kelihatan ya? Nggak boleh. Hah? Iya. Makanya ya, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nggak turun ya, cari yang nggak turun ya. Maka biasanya pakai deker ya, pakai deker. Ya. Kan sampai pergelangan tangan aja ya. Kadang-kadang kan lebar nih, kayak ibu ini kan lebar, jadi kalau naik nanti pasti turun kayak ekornya gitu ya. Usahakan jangan sampai turun gitu kan. Oke. Nah coba ini tadi ilmunya ya, teorinya. Sekarang tata cara berumroh. Tata cara berumrohnya kita mulai dari hotel. Karena dari Bidal Ali ya enak, mandinya juga enak gitu. Dari Bidal Ali apa? Dari Madinah maksud saya, gitu kan? Mau ke Bidal Ali itu enak gitu loh, Pak Ibu. Jadi udah mandi, niatnya apa tadi mandi? Nawaitul ghusla sunnatal ihram. Aku niat mandi untuk mandi sunnahnya ihram. Nek gak iso bahasa Arab wis bahasa Indonesia. Baru mandi jinabat, mandi wajib, tapi duduk wajib sunnah, mandi sunnah untuk ihram. Itu aja ya. Cara-cara ini udah tahu kan mandi wajib itu kayak apa. Oke. Setelah mandi bersih, berwudu. Setelah berwudu apa? Pakaian ihram.
nanti Pak Fauzi ya merapikan pakai ihram ya kan ya, untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan tadi sudah dikasih tahu semua menutup pakaian ihram, semua ditutup dan tidak boleh menggunakan wewangian. Tapi di sini boleh menggunakan wewangian. Kenapa boleh? Belum niat. Kan belum loh. Ini sih hotel gitu. Jadi mandi sunnah, terus wudu, terus pakai baju ihram bagi laki-laki 2 helai, bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya. Terus boleh pakai lotion, pakai wewangian. Cuman saran saya pakai yang menyentuh kulit saja, yang tidak menyentuh, tidak disemprotkan ke mana? Ke kain. Kalau mau disemprotkan ke tubuh, apa namanya? Kolonex, deodoran boleh, bedak boleh, gitu kan ya. Ya itu memang harus kalau begitu. Kan? Body lotion boleh? Boleh, body lotion bagus, body lotion boleh. Oke, sampai di sini paham? Pertama ini di hotel loh ya, masih di hotel. Berangkat kan? Nah, berangkat menuju mana? Nikah sekitar 25 menit. Sekitar 25 menit ya, sekitar 25 menit. Nyampe di Nikah, nanti masuk masjid di situ. Kalau kebelet pipis, kan tadi sudah wudu toh. Kalau kebelet pipis, ya monggo pipis so. Pipis mana di masjid nanti di Bir Ali. Pipis, ambil wudu lagi. Terus masuk masjid, sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram kata ini billahi ta'ala. Udah 2 rakaat saja. Gak bisa dungu ya wis niat sholat sunnah ihram. Nah pas waktu masuk masjid itu pas waktu asar atau pas waktu zuhur lo melo jamaah sholat zuhur di situ. Nanti habis itu berdiri lagi sholat sunnah ihram 2 rakaat metu. Setelah keluar biasanya diajak kumpul sama Pak Fauzi itu ya kan, di masjid itu kumpul bareng, baca niat bareng-bareng. Ada kemungkinan bisa di pelataran masjid, bisa di bis ya, nanti itu kondisional tergantung beliau ya. Biasa diajak bareng-bareng. Kau khawatir, kalau kalian itu wis enak sampai nggak ngafal apa-apa, saya ngafal beliau saya ngafal beliau nanti tentu labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umratan wa ahramtu biha. Udah, ketika lisan sudah berucap itu, maka Anda sudah jadi muhrim. Muhrim itu ya orang yang berihram. Dan seluruhnya itu berlaku tadi 10 tadi itu. Berlaku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh urat-urat apa bulu apa hidung jelek, nggak boleh gigit-gigit kuku, udah nggak boleh semua ini kan ya. Terus ibu-ibu nggak boleh buka hijab sembarangan, nggak boleh. Loh, meskipun sampai wedok nggak boleh, yang suami istri sekamar beda juga nggak boleh pak, nggak boleh. Jadi kalau bukanya di mana? Kamar mandi, belet pipis, misalnya nanti kan masuk hotel buka kan, masuk hotel dulu ya. Wah aku kesel buka foto wedok, nggak boleh, kena nanti itu. Kenapa? Kena jam. Atau masuk kamar buka kaos kaki, kan ada kaos kaki itu, buka kaos kaki, terus ngincing nang kamar mandi deh. Gak boleh itu. Bukanya di mana? Di kamar mandi. Jadi kayak wong sholat. Wong sholat boleh nggak buka aurat meskipun sesama perempuan? Boleh nggak? Pas waktu sholat? Nggak boleh, batal sholat. Sama umroh, gitu gitu. Ini hati-hati tuh, kebanyakan ibu nggak paham. Terus dipikir pada wedoke buka jilbab. Nah, hati ini bisa dimengerti deh. Halo, bisa dimengerti? Nah itu terus berlaku kalau sudah niat ini sudah berlaku. Terus gak usah adus, paling 5 jam, gak usah adus. Lo mandi gak apa-apa, seger, gak masalah, tapi ojo pakai sabun. Karena sabun itu menjadi wangi, terkena larangan wanginya. Damnya piro Pak Ustaz? Damnya itu ada 3 pilihan. 1 nyembelih kambing, nek gak iso, ya wis ngasih makan 6 orang miskin masing-masing, hitungan saya 10 rial. Berarti ngasih orang miskin sana 6 orang masing-masing 10 rial, 6 orang 60 rial. Atau puasa 3 hari. Monggo pilih ya, kalau dia puasa gitu.
ya masa air gitu. Tapi ini kalau sampai parah, pelanggarannya parah, itu jamnya yang harus ambil. Saya pernah punya jamaah, sudah saya ingat ini. Pas umroh yang kedua di Hudaybiyah, kan jauh. Bapak-bapak yang capek untuk umroh kedua yang dari Hudaybiyah, ikut tur city-nya saja, nggak usah umrohnya. Monggo. Siapa yang ikut umroh, angkat tangan semua. Saya sudah curiga, Pak sampean katanya Pak capek itu. Udah nggak usah, nggak apa saya ikut. Bener nih, ikut. Apa ikut tur city mawon gitu, dia tahu dia itu di mana, kayak apa. Nggak usah niat umroh di situ. Nggak usah saya ikut. Bawa baju ihram, niat umroh di Masjid Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Kita ini udah tawaf ya, udah sa'i, gak ketemu sampai orang gini. Di bapak cintai nang tempat sa'i gak ketemu. Akhirnya kita sampai tahallul, selesai, ternyata udah tiduran di hotel. Dan sudah pakai baju biasa. Loh, Pak, sampai sudah sa'i. Pak Ustaz, tadi itu Pak Ustaz, saya tuh kebelet pipis. Kebetulan hotel kita itu dekat dengan pelataran Masjidil Haram. Jadi saya kebelet pipis, saya masuk hotel. Terus aku capek, aku lihat dalam hati, Pak Ustaz, aku beroleh tak pada. Loh, ya kau Pak. Karena dia bersama anaknya, saya kasih tahu bayar gak mamamu, bapakmu. Oh Ustaz, yo kambing yang ngono itu parah gitu kan. Dia parah kambing. Nah, akhirnya bayar kambing, terus dia cukur, udah selesai. Gak perlu sa'i lagi. Seperti itu, hati-hati gitu ya. Paham deh? Jadi kalau sudah niat, lanjut apapun yang terjadi. Nek capek ya, ya istirahat, minta ke DR, saya istirahat dulu ya. Mungkin besok tawafnya, tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau mau tawaf besok hari enggak, risikonya apa? Larangannya berlaku sampai besok hari itu. Jadi tetap berlaku. Yo, ini adus kalau pakai apa? Sabu, namanya sampo di sana. Yang ketiga, saudara Khawatirin, ini gambar ini di Bandara King Abdul Aziz ya. Ikut kalau dari Indonesia ke Bandara King Abdul Aziz kayak begini nih, itu yang saya beri ya, yang saya ambil. Sudah ada mandi di sana ya, sudah ada mandi. Karena dengan tidak dari Jeddah ya, dari Madinah, maka tidak dari sini. Perhatikan ini, ini yang jenengan nanti di sini, bibir Ali ini, nah di sini. Pokoknya intinya jenengan itu harus ikut Amir Safa. Amir Safa di sini ya, Kiai Fauzi yang jadi DL itu harus ikut. Kumpul nanti ini, ya kumpul nanti ini. 30 menit, ya cocok nambah 30 menit. 30 menit itu kumpulin, butuh 30 menit nambah 30 menit. Ibu-ibu lah ngomong ibu. Oh mana om dodolan lucu, suwe gak karu-karuan ya. Sangat juga. Jadi itu harus sabar juga nanti. Mau pengen uang tuh ngomong itu. Begitu. Nah ini kan ini ya. Sudah berlaku larangan memakai pakaian ihram dan dengan seperti ini ya. Untuk perempuan ini kayak begitu tuh ya. Untuk laki-laki kayak. Nah ini namanya ittiba. Ini model pakaian namanya apa? Ittiba. Ya, itu lengan kanan itu kelihatan. Itu namanya ittiba. Nanti beliau yang akan ngasih tahu. Itu biasa dipakai pas waktu tawaf. Selepas tawaf ya harus kembali tidak ittiba, harus ketutup. Nanti saat itu harus tutup lagi. Nanti beliau yang akan kasih tahu. Ini perjalanan menuju Mekah. Perjalanan menuju Mekah, perjalanan itu selama menuju Mekah nanti di bis itu sering-seringlah Pak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus. Ngantuk itu ruwet. Ngantuk itu paling kalau ditangi menjelang dekat sama mutawif, ada mutawif ya, nanti mutawif yang akan mimpin untuk talbiyah. Wis pokoknya haji itu loh, jadi kan nggak usah ngafal mana mutawif ya toh. Insya Allah haji itu bisa haji apa umroh ya. Yang penting itu sampai sehat, niat yang benar itu insya Allah terjadi. Meskipun menang kok mau bengi Ka'bah yang menang, kok sih bener pokoknya mau bengi itu harus diterima.
Nah kayak gini nih, masuk tanah haramnya ada doanya juga. Nanti yang mimpin di bis itu mutawifnya bertanggung juga mau. Dan bisa nama sunnah yang kandung Nabi Allahumma ada haramuka wa amnuka fa'arhim rahmi dan seterusnya juga. Seperti itu saudara. Oke. Nah yang perlu dihafal yang ini karena biasanya masuk Masjidil Haram itu kalau sudah di sana itu sudah lepas dari mutawif. Mutawif itu cuma hari pertama saja. Dan kayak gini ngapalin kan, jenengan mesti masuk Masjidil Haram sendiri. Coba sekarang ngambilkan informasi, saya kasih tahu, masuk Masjidil Haram untuk laki-laki, masuk Masjidil Haram untuk laki-laki itu harus pakai baju ihram. Nah baca doa, Allahumma aftah li abwaab rahmati, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru masuk masjid. Nah ini dihafalin aja. Apa doa masuk masjid, ya kan? Kemudian melihat Ka'bah ada doanya nanti dipimpin dari siapa? Oleh mutawif. Nah sekarang melakukan tawaf. Melakukan tawaf pertama dan mulai garis lurus nanti pintu Ka'bah. Saat sampai pada garis lurus kita menghadap Ka'bah ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu harus menghadap Ka'bah atau minimal separuh menghadap Ka'bah. Kalau begini kan agak susah karena nanti tergeser oleh orang sambil berjalan. Itu ada Hajar Aswad yang bisa disodar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali boleh tapi sunnahnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian berjalan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Harus posisi berhenti ya Ustaz. Apa ya? Baca Bismillah. Sambil jalan enggak apa-apa. Sambil jalan tapi hati kita itu oh ini pas apa? Pas pocapannya. Hajar Aswad. Oh iya. Nah ini Hajar Aswad. Oh iya. Ini kan Hajar Aswad. Jadi begini saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau berhenti susah karena akan ketabrak oleh yang belakang. Jadi sambil jalan nggak ada masalah. Sambil jalan nggak ada masalah. Ya sambil jalan nggak ada. Nah perhatikan Pak, ini hitungan pertama itu seret ya ke Hijr Ismail, terus sampai di rukun Yamani nanti doanya berubah. Di rukun Yamani itu kalau pendapat yang dari guru-guru kami itu tak perlu kejutan dan juga nggak perlu ngangkat, cuman berubah aja. Ketika sudah sampai di rukun Yamani, sini rukun Yamani, ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh ini rukun Yamani ya, ini rukun Yamani. Nah ini kemudian Hajar Aswad. Hajar Aswad baru Bismillahirrahmanirrahim. Sing apa nih isor? Sing apa menghayati ketika cium. Allahu akbar. Begitu ya. Terus kemudian subhanallah. Itu sudah dihitung 1 kali. Hitung 1 kali. Dan saya kasih tahu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, semua ibadah umroh prosesinya itu boleh tidak suci, boleh berhadas, kecuali tawaf. Ini harus suci. Jadi nek kentut ya apa usah, ya metu batal teman. Misalnya kalau kita ngentut di, saya lupa tadi saya bawa pointer. Kalau kita bisa ini ya, sampai seret satu ya, satu ya Pak ya. 1, terus 2. Mau ketiga, nyampe di Maqam Ibrahim, ngentut. Batal kan jadinya dia. Langsung keluar. Izin dulu sama dia, Pak saya batal Pak. Biar nggak cari-cari gitu loh. Oke, nanti di sini sudah banyak tempat berwudu. Dan hati-hati untuk perempuan berwudu. Nah, kalau itu banyak orang tidak boleh membuka. Nah, nggak boleh ini. Kalau Anda buka, itu kan di tempat umum. Itu kena dam, bukan batal, kena dam. Terus nanti rame terus kita batal gimana? Nah, pakai madzhab darurat. Jadi air di zam-zam itu bisa berwudu. Wudu nggak usah lepas. Wudu serai itu perempuan ya, saya kasih tahu. Wudu ambil air zam-zam, wudu. Maaf, wudu serai satu aja satu. Terus ini kasih air, airnya alirkan begini, terus lapus dulu. Nggak usah dilepas. Kasih air lagi, alirkannya lapus dulu, nggak usah dilepas. Terus kepala gimana? Gak usah dimasuk-masukkan. Khawatir kalau dimasuk-masukkan ini ketarik, rambutnya kayak gitu.
itu memang ketat untuk perempuan ya. Untuk laki ya sama, nggak usah dilepas pas udah seolah-olah membasuh, seolah membasuh. Terus kemudian bagaimana kalau apa namanya laki-laki? Gampang kalau laki-laki. Dan laki-laki itu sudah banyak tempat duduk di situ. Tapi sekarang alhamdulillah untuk tempat duduk perempuan juga sudah ada. Jadi udah aman gitu, aman. Yang penting itu tadi dijaga karena itu posisinya dalam kondisi ihram. Terus gimana baliknya? Tadi kan putusnya di sini, ketiga kan, nyampe ke makam Ibrahim. Balik lagi ke sini, ya, itu melanjutin yang ketiga, bukan balik nomor satu, lanjutin yang ketiga. Paham ya? Kalau batal. Jadi tidak boleh batal kalau tawaf itu. Bagaimana kalau menstruasi? Nah ini jadi masalah. Makanya usahakan dihitung ya, dihitung yang perempuan ini menstruasinya tanggal berapa aja, dan ini berangkatnya tanggal berapa, kemungkinan tawafnya tanggal berapa, umrohnya tanggal berapa, itu dihitung supaya kalau ternyata pas umroh pas waktu, nah itu mulai sekarang minum obat anti head dan konsultasi sama dokter. Kalau ternyata keluar Pak Ustaz, nah ini kan nggak keluar, jadi nggak usah dibahas. Oh nggak keluar tuh bahayanya, jadi nggak usah dibahas. Ya, nggak usah dibahas ya, visual nggak dibahas. Oke. Melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim atau tempat lain di Masjidil Haram. Ya kan, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah tawaf, sholat sunnah di makam Ibrahim. Setelah tawaf dan sholat sunnah di makam Ibrahim, berdoa. Nanti dipimpin oleh siapa? Mutawif doa. Cari tempat yang enak. Setelah sholat menuju Multazam, ini kalau memungkinkan. Terus menuju Hijri Ismail untuk sholat sunnah, ini nggak bisa. Kalau umroh pertama, udah nggak usah ke Multazam, nggak usah ke Hijri Ismail, cukup sholat sunnah setelah tawaf aja. Terus nanti minum zam-zam. Setelah itu yang penting minum zam-zam. Kalau kata para ulama, kata Rasulullah, minum zam-zam itu sampai tadaluk itu sampai kerempokan, sampai geleger, itu menunjukkan sampai diterima. Ma'u zam-zam di masyuribala, air zam-zam itu diminum untuk apa niatnya. Jadi sampai merokok, pas waktu minum zam-zam, tuangkan, misal sakit kepala, kasih itu. Atau sakit pernah stroke, ya, kepala kan stroke, tuangkan aja. Tuangkan di beberapa tempat. Kalau saya itu begini, Ibnu Syirin itu ketika minum zam-zam itu bilang begini, Allahumma hada ma'u zam-zam kama qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'u zam-zam lima syuribala fa inni asrabuhu li hakadakan. Maka dia minum. Jadi kalau bahasa misalnya, ya Allah ini air zam-zam dan sebagaimana Nabi pernah berkata, air zam-zam diminum untuk apa niatnya? Aku niat untuk anakku. Minum satu tentu. Aku niat untuk anakku, namanya sebut. Itu sering kalau kita masuk Masjidil Haram mesti sampai ini doa dan minum. Kalau minum zam-zam itu sunnahnya berdiri. Sunnahnya berdiri dan menghadap apa? Ka'bah. Jadi nggak ada kan? Nggak ada boleh. Nggak ada. Ya, beda dengan minum air biasa. Air biasa harus sunnahnya duduk. Kalau zam-zam sunnahnya berdiri. Terus minum yang banyak ya kan kalau bisa. Oke. Setelah itu kita sya'i. Nanti dibimbing ke bukit sofa. Ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun. Nanti sambil naik itu. Nanti ada berdoa itu dan ada ke Ka'bah nanti dibimbing oleh siapa? Mutawif. Nah kayak begini. Dari sofa, marwah, sofa, marwah sekali. Itu 1, marwah, sofa 2, terus nanti yang terakhir di marwah ya, yang terakhir di marwah. Dan perlu ibu bapak ketahui bahwa kalau mau berhenti di perjalanan sofa ini, kalau sofa ini bapak boleh nggak? Boleh. Bapak boleh. Nah, tetap aja jalan, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada tempat minum, kalau sampai sudah minum di zam-zam tadi, pas waktu tawaf, udah cukup nggak usah minum di sofa marwah. Karena kalau jenengan minum, dengan ini tempat minum ya, sampai begini berhenti, sampai nanti niat berhenti minum, nggak niat sa'i.
Maka itu kata para ulama, itu kalau mau balik lagi jangan dari tempat minum langsung berangkat, langsung ikut teman, balik lagi ke sini, saya baru mulai. Paham deh? Akan gak usah minum gitu lah, daripada kan sudah minum tadi sebelumnya. Begitu saudara ikhwatan fillah, pas waktu di dua tiang nanti ada khusus lagi-lagi disunahkan ya. Rabbifir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'am innaka anta ma'asul akram. Itu khusus lagi-lagi. Tapi kalau bisa lari kecil-kecilnya ya lari, bukan lari temenan, kan kasihan yang lain perempuan ketinggal lari kecil. Memang ada ulama yang lari beringas, memang ada seperti itu karena itu sunnahnya antara dua tiang. Sekarang lampu nggak ada tiang ya, lampu hijau nanti ada di situ. Ketika sampai di bawah membaca doa seperti pada saat di Bukit Sofa dan berdoa menghadap Ka'bah, dan lakukan itu sebanyak 7 kali. Nanti dibimbing oleh siapa? Mau tahu? Ya, gampang kok ya, tidak ada masalah. Nah setelah itu baru tahallul. Tahallul itu ya mencukur sebagai rambut, tapi disarankan gundul pelontong. Disarankan gundul karena Nabi itu pernah berdoa, Rabbi firlil muhallikin, ya Allah ampuni wong sing gundul. Sahabat ngapunten wa minal muqassirin ya Rasulullah, sing gak gundul pripun? Gak dijawab sama Nabi. Nabi doa lagi, Rabbi firlil muhallikin, ampuni sing gundul. Pripun ya Allah sing gak gundul? Nabi jawab yang ketiga, Rabbi firlil muhallikin, ampuni sing gundul. Baru ketika tanya yang keempat, ya wis sing gak gundul ya diampuni. Berarti sing gundul diampuni berapa kali sama Allah? 3 sama 1 enak mana? 3 gundul Pak. Gundul ini saya sudah 1 bulan nih baru tumbuh. Tak gundul ya rokok. Dan saya kasih tahu ini hadis yang tadi saya baca ya. Ini hadis yang saya baca. Saya kasih tahu khusus ibu-ibu. Kalau motong, Bu, minta motong kepada siapa? Yang sudah motong, teman yang sudah motong. Jangan dibuka belat. Itu ibu kan belum selesai. Yang mau dipotong kan belum selesai. Jadi bukan ngalung-ngake. Ya diraba aja itu prap gitu kan di dalam apa? Di dalam hijab. Begitu ya, hati semuanya harus hati-hati karena ini umroh semua ada aturan Itu ya saudara berkhidmat dinafidahullah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan umrohnya itu berhasil. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Kalau misalnya kita kan umroh 2 atau 3 kali, kalau yang utama tali dan dulu yang kedua ini ya nggak apa-apa. apakah maksudnya Dikere aja, dikere atau pura-pura apa guntingnya digini kan udah nggak ada. Ada yang ini yang pertama tidak gundul, yang kedua baru digundul. Biasa begitu. Monggo ada lagi silakan. Ada pertanyaan nih? Wah, udah paham ya? Silakan. Itu saya jawab gitu. Ya. Tadi kan di awal tidak boleh ada berbantah-bantah ya. Yes. Kalau kadang-kadang ada problem apa kotor atau kendaraan, terus kita menyampaikan keluhan kepada petugas dengan sopan terus. Ya. Itu termasuk berbantah-bantah. Enggak. Ya, berbantah-bantah itu jenis berbantah-bantah dengan apa? Ya, kalau sopan kan bukan berbantah-bantah. Ada lagi, silakan. Tempat mustajabah di mana aja Ustaz untuk berdoa? Nah, mustajabah itu di multazam. Multazam itu harus nempel apa bisa ditarik terus? Bisa tarik lurus bisa. Bisa tarik lurus bisa. Lebih dekat dan baik. Tapi kalau nggak memungkinkan tarik garis lurus saja. Doa di situ di multazam. Tidak ada garis lurus. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz multazam itu yang mana? Yang ini yang Multazam ini ya biru. Antara Hajar Aswad sama pintu ini namanya multazam. Saya kasih tahu ya, ini yang nggak diketahui oleh banyak orang dari guru saya. Guru saya dari guru beliau, Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Asani. Ini pintu nih, ini pintu Ka'bah ya. Dulu pintu Ka'bah itu ada 2, pintu masuk, pintu keluar.
pintu keluarnya ditutup di sini, pintu keluar. Ini kalau ini dibuka ya, apa kiswahnya kabel kelihatan tuh bekas tutupannya. Beda susunan batanya. Nah, antara pintu dengan rukun yamani namanya mustajar. Ini yang nggak banyak diketahui oleh orang. Mustajar di sini juga selevel dengan multazam, yaitu tempat yang sangat mustajab. Agak sepi loh di sini, karena nggak banyak orang tahu. Cuman kemarin saya lihat kok banyak orang mulai tahu sekarang. Banyak orang tahu mustajar, namanya mustajar. Antara pintu di sini, pintu lama dengan ujung rukun yamani, itu namanya mustajar. Kalau multazam antara pintu dengan Hajar Aswad, ini namanya apa? Multazam. Di mana lagi tuh Pak? Di bawah talang emas, itu di Hijri Ismail. Nah, itu doa itu mustajab. Terus di Makom Ibrahim, doa juga adalah mustajab. Maksudnya nempel di makomnya atau? Nah, pokoknya di daerah situ. Begini, selama kita masih bisa berdoa di situ, silakan berdoa. Kalau nggak bisa, sebenarnya di tempat di mana saja di Masjidil Haram itu adalah mustajab. Allah menurunkan 120 rahmat di dalam Masjidil Haram itu. Yang 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 60. Terus 40 rahmat bagi orang yang sholat. 20 rahmat bagi orang yang melihat Ka'bah. Jadi dokter itu bisa dapat 20 rahmat. Maka saya sarankan kalau sholat itu melihat Ka'bah, jangan melihat ke bawah. Jadi kalau sholat, kalau kita sholat di pelataran, itu lihat Ka'bah, jangan di bawah. Dan kekhususan jenengan khusus sholat di Masjidil Haram itu beratus-ratus tahun khusus sholat di Surabaya nilainya. Gak khusus nang Masjidil Haram itu nilainya setara dengan 277 tahun sholat khusus di masjid di Surabaya. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan manfaatnya cukup. Pada saat tawaf itu kan biasanya rombongan Ustaz. Iya. Kadang-kadang ada orang yang sholat tempatnya udah lengkap gitu loh. Nah, ini sering terinjak gitu. Oh ya, di Masjidil Haram itu ada kebebasan secara syariat, boleh melewati orang sholat itu tidak ada masalah. Cuman sekarang sudah diatur oleh ulama-ulama di Saudi. Sudah diatur perempuan nggak boleh sholat di pelataran kecuali habis tawaf, itu masih dibolehkan habis tawaf. Tapi pas waktu sholat 5 waktu nggak bisa sholat di pelataran, itu ada tempat sendiri perempuan. Begitu ya. Ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan umroh panjenengan makbul insyaallah, perjalanan lancar insyaallah, dan kalau bisa banyakin istighfar dan banyakin sholawat, insyaallah akan diberi lancar sama Allah Rabbul Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan tambahan untuk Kiai Fauzi, saya pamit dulu, mau berkisah di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa terus membimbing kita, tidak hanya di acara manasik umroh ini saja, tapi di kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Hadirin yang kami muliakan, ya syukur tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana?
teman-teman di sampingnya gitu ya. Gitu, ya, biar beliau nggak ke sini. Iya. Atau saya di tengah sini, atau saya di sana. Iya, dari sini. Iya, dari sini. Iya. Iya. Fotonya siapa?